Kengannya udah kayak tokek. Tau kayak tokek? Dan nempel gitu. Belum bersuami istri, belum berpasangan. Diomongin orang nggak? Diomongin orang nggak? Nggak diomongin orang, dianggap biasa, dianggap lumrah. Padahal itu yang jelas-jelas dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhir zaman sekarang. Kalau dulu enggak. Ini ulama Imam Abu Hanifah. Kenapa sebabnya? Beliau langsung buru-buru sehari kemudian nikah. Karena yang namanya umur kan kita nggak tahu. Ya, kita bisa gak ngejamin Pak besok hidup? Bisa gak? Bisa gak kita ngejamin gua besok pasti bakal hidup? Bisa gak? Nggak bisa. Umur itu kapan habisnya kita nggak tahu. Yang sakit mati, yang sehat mati. Nggak pandang dulu. Kalau dokter ada orang sehat mati nih, sehat segar bugar mati, dia bilang apa? Oh ini kena jantung. Padahal memang kematian itu nggak pandang bulu, nggak yang sehat, nggak yang sakit. Kita nggak bisa jamin kita punya umur. Al-Imam takut ketika beliau mati tidak dalam keadaan suci dan mensucikan, tidak dalam keadaan suci dan disucikan. Makanya beliau buru-buru beliau nikah. Dan istrinya tuh yang meninggal dunia, kalau kita bisa dengar tuh bini pasti ya dia bakal ngizinin suaminya untuk nikah lagi. Ini kadang-kadang jadi omongan orang. Apa tuh si Anu udah nikah lagi aja, kuburan bininya belum kering deh. Nanti kuburan bininya belum. Lah sehari dia kering, musim panas banget sekarang kan, sampai beringsang ya. Kalau sesuatu yang halal, Allah ridho, Rasul ridho, jangan dengerin omongan orang. Kita kalau mau dengerin omongan orang gak ada benernya. Ridhon nas ghayatun la tudrok, kata ulama. Keridhaan manusia itu satu akhir yang gak bisa dituju. Kita kalau mau nyari keridhaan orang, ya mau nyari keridhaan orang nggak bakal ada habisnya. Salah aja bawaannya kita. Kita begini salah, ntar yang ono bilang begini salah, kita ganti lagi begini. Ntar yang ono bilang salah, ganti lagi kita begini. Ntar yang ono bilang. Hidup yang penting Allah ridho, Rasul ridho, nyakitin orang, hubungan baik sama orang, dah begitu aja. Masa bodoh amat omongan orang mau ngomongin kita, masa bodoh amat. Ntar urusan dia sama Allah. Kita diomongin, dosa kita diambilin. Kita diomongin sama orang, pahala tuh orang buat kita. Enak apa enggak? Enak apa enggak? Jadi begitu para hadirin jamaah sekalian. Dan orang Nabi SAW bersabda, orang yang tidak punya pasangan, kata Nabi, syararukum uzzabukum, paling jeleknya kalian adalah yang bujangan. Itu paling jelek. Maksudnya bujangan apa? Bujangan tuh orang yang kagak punya pasangan. Mau dia belum nikah sama sekali, atau dia duda nggak punya pasangan, atau janda nggak punya, itu jelek gitu. Ya, kurang bagus. Wa aradhilu amwatikum uzzabukum. Dan orang yang mati yang paling hina adalah yang matinya bujangan. Makanya Imam Abu Hanifah nggak mau ya ntar mati dalam keadaan hina. Makanya beliau langsung nyari ridho Allah, nikah lagi beliau, nggak peduli omongan orang. Nah ini para hadirin jamaah sekalian. Jadi di dunia ini memang kita Allah ciptakan kita semuanya berpasangan. Dari kapan tuh Allah suruhnya anjurkannya? Dari mulai Nabi Allah Adam berada di surga. Ketika diciptakan Sayyidatuna Hawa, ya diambilkan tulang rusuk Nabi Allah Adam kan diambil, kemudian diciptakan Siti Hawa. Diciptakan
Sayyidatuna Hawa. Begitu sadar, Nabi Allah Adam melihat di sampingnya ada perempuan cakep. Sayyidatuna Hawa cakep ya, perempuan surga. Begitu Nabi Adam mau sentuh, disuruh awali dengan pernikahan. Disuruh awali dengan pernikahan. Nggak boleh satu hubungan laki dan perempuan, ya, tidak boleh atau tidak halal kecuali ya dilangsungkan akdun nikah. Nikah pada saat itu Sayyidina Adam dengan Sayyidatuna Hawa. Ya, bahkan mas kawinnya pun disuruh apa? Disuruh membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Nabi Allah Adam nikah mas kawinnya sholawat sama Nabi Muhammad. Makanya acara-acara maulid dibacakan sholawat Nabi, sejarah Nabi, supaya pernikahannya jadi berkah, ya, supaya rumah tangganya baik, bagus, diridhoi oleh Allah, disenangi oleh Rasulullah. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian. Nanti kalau udah berjalan tuh rumah tangga, pakai ajaran yang diajarkan sama Nabi. Abdul Aziz pegang ajaran Rasulullah. Mana pengantin? Ini Abdul Aziz pegang ajaran Nabi. Ya, jadi laki, ya, kita ini harus sayang kepada istri, harus baik. Khairukum li ahlihi, kata Nabi, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Tuh, kita biar baik sama istri, biar sayang. Kalau manggil tuh neng, sayang, manis, cakep, begitu manggilnya. Seperti Nabi Muhammad, Rasulullah tuh kalau manggil istri, ya Humairah. Apa arti Humairah? Humairah tuh artinya merah. Ya, merah artinya dari kata ahmar. Ya, ahmar itu artinya merah. Kalau muannasnya humrah. Ya, humrah itu merah. Muannas untuk perempuan, humrah. Ditasghir, ya, ditasghir jadi Humairah, gitu ya. Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Nabi Muhammad kalau manggil Sayyidatuna Aisyah tuh manggilnya mesra, neng, manis, cakep, bikinin abang kopi sayang. Begitu manggilnya, ya. Yang bagus begitu. Jangan kayak malu sama orang. Yang haram kagak pada malu. Kenapa kita mesti malu? Romantis itu adanya setelah pernikahan. Sebelum pernikahan nggak ada romantis, nggak boleh. Haram hukumnya, nggak boleh romantis. Ini kadang-kadang zaman sekarang orang yang pacaran romantis banget. Ntar begitu pas habis kawin kagak ada romantisnya pisan. Wah, sebelum nikah mah tadi tuh boncengan udah kayak toke. Ya. Makan juga main suap-suapan. Jalan juga kesandung, hati-hati ya. Ntar kalau udah kawin tuh yang model begitu nggak ada romantisnya tuh. Yang model begitu tuh. Ya asal pasangannya kesandung, buta 5 tahun gitu. Nggak bakalan ada romantisnya. Sesuatu kalau diawali dengan yang haram nggak bakalan bagus. Nantinya tuh nggak bakalan bagus. Nabi ajarin nggak begitu romantis setelah pernikahan. Lihat Rasulullah pernah suatu waktu Sayyidatuna Aisyah makan daging kambing. Kemudian yang bertulang dia kayak paha kambing. Kemudian Nabi tanya, mana sisa kamu makan tadi ya Aisyah? Itu sisa-sisanya Sayyidatuna Aisyah, ya, tulang yang masih ada daging dimakan sama Nabi, dimakan sama Rasulullah. Kemudian Sayyidatuna Aisyah dalam satu riwayat pernah lagi minum. Setelah minum Nabi tanya, mana tadi yang bekas kamu minum ya Aisyah, sebelah mana? Ditanya tuh sama Nabi. Ya. Habis itu Nabi minum di tempat yang bekas mulutnya Sayyidatuna Aisyah. Itu romantisnya Rasulullah. Kalau kita, mana tadi yang bekas lu minum? Belah sono, magu belah mana ini, Jember gua gitu. Jangan, biar romantis. Orang yang udah nikah tuh banyak pahalanya.
Banyak banget pahala orang tuh kalau udah nikah, banyak banget pahalanya. Megang tangan aja suami istri pahala. Ya, megang tangan, berpegangan tangan aja tuh pahala besar. Makanya orang yang sudah nikah itu sholatnya beda sama orang yang belum nikah, beda. Kata Nabi, rak'atani minal muta'ahil khairun min thamanina rak'ah au qala sab'ina rak'ah min ghairil muta'ahil. Orang yang sudah berumah tangga 2 rakaatnya itu lebih bagus daripada 80 atau 70 rakaat bagi orang yang belum nikah. Karena orang kalau sudah nikah tuh imannya udah sempurna. Imannya sudah sempurna. Ya. Kata Nabi, man tazawwaja faqad ahraza syatra dini. Siapa orang yang sudah menikah, itu dia berarti sudah menjaga setengah agamanya. Falyattaqillaha fi qatril baqi, maka dia hendaklah bertakwa kepada Allah di setengah sisanya. Jadi orang kalau udah nikah tuh setengah sisanya imannya setengah sempurna, ntar nyempurnainnya lagi dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang belum nikah, sholatnya rajin, puasanya rajin, ya, sholatnya rajin, puasanya rajin, itu masih setengah. Ya, imannya masih setengah, karena belum nikah. Nah ini para hadirin jamaah sekalian, ya. Jadi ini sangat-sangat anjuran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bertemu dengan sahabat, nanya Nabi dengan sahabat tersebut, "Ente sudah nikah belum?" Kata Nabi. "Belum ya Rasulullah." "Hal anta musir?" Kamu mampu untuk menikah? Punya banda? Punya ya Rasulullah. Buat mas kawin cukup? Cukup ya Rasulullah. Banda ini maksudnya bukan buat banda banyak. Bukan. Masa buat mas kawin cukup? Ntar buat nafkahin istrinya ketika hidup rumah tangga bisa? Itu udah mampu buat nikah. Jangan nunggu dulu. Gua gak mau nikah, ntar dulu gua pengen bikin rumah dulu. Gua pengen ngumpulin duit dulu. Ya gak bakalan jadi-jadi nikahnya. Gak bakalan jadi-jadi. Nikah dulu, ntar rizkinya Allah jamin. Kata Nabi, iltamisur rizqa bin nikah. Cari rizki dengan sebab pernikahan. Abdul Aziz sebelum nikah marah-marah nih rizkinya. Ntar perhatiin nih, habis nikah rezekinya beda. Padahal mah gajinya itu juga, itu doang. Sama, sebelum nikah gaji 5 juta umpama. Ntar habis nikah gaji 5 juta. Tapi 5 jutanya lebih berkah setelah pernikahan. Coba ntar perhatiin. Itu pasti karena Nabi yang jamin. In yakunu fuqara, kata Allah dalam Al-Quran, kalaupun mereka dalam keadaan fakir, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan berikan kekayaan kepada pasangan suami istri kalau nikahnya didasari dengan lillahi ta'ala. Jadi biar sayang sama istri, juga istrinya mana? Siapa namanya? Kita juga jadi istri pakai ajaran Nabi, biar taat sama laki. Ya, biar taat, suami sayang, bini taat, insya Allah hidupnya langgeng. Insya Allah langgeng. Punya keturunan solihin solihah. Pasti itu. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Bini laki yang taat sama bini. Ya, laki yang taat, jangan dibalik. Ya. Ntar jadi apa? Kalau ibarat baterai remote tuh kalau dibalik itu nggak akur, nggak hidup. Jangan dibalik. Jadi laki sayang sama istri, istri biar taat sama suami. Jadi perempuan yang solehah. Perempuan yang solehah itu apa? Kalau disuruh nurut, selama perintahnya tidak maksiat kepada Allah. Kalau diperintah nurut, itu istri yang solehah. Istri yang solehah itu paling gampang masuk surganya. Paling gampang perempuan masuk surganya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, jaga harga diri, jaga aurat, ya, taat sama suami. Kata Nabi masuk surga dari pintu mana aja boleh. Sholat 5 waktu, nggak usah witir, duha nggak. Dia nggak sholat witir, dia nggak sholat duha, dia nggak bangun malam. Puasanya Ramadan doang. Senin Kemis nggak puasa, Arafah nggak puasa, 6 Syawal nggak puasa. Tapi dia taat sama suaminya. Dia jaga harga dirinya sebagai perempuan. Dia tutup auratnya. Dia tidak umbar
auratnya ke hadapan laki-laki lain, maka perempuan yang model begitu kata Nabi masuk surga dari pintu mana aja boleh. Mau dari surga Firdaus boleh, mau dari surga Darussalam pilih, terserah masuknya dari mana aja. Enak apa enggak perempuan? Enak apa enggak? Enak. Sholat cuma 5 waktu. Ya. Ini kadang-kadang ada perempuan yang witir sholat, duha sholat, puasa Senin Kemis, hari Arafah puasa, 6 Syawal puasa, bangun malam, tapi sama laki ngelawan. Nggak bakalan masuk surga. Nggak bakalan dia masuk surga. Nggak bakalan. Na'udzubillah min dzalik. Maka biar taat. Kalau disuruh dengar kata, malu bikin kopi, iya bang. Wa in kanat ala dhahri gatabin, kata Nabi. Sekalipun nih perempuan lagi naik ontak, di atas punggung ontak, kalau laki suruh buru-buru. Maksudnya ini cuma kias. Arti sekalipun lagi repot, kalau laki manggil, buru-buru, lagi masak, matiin kompor. Iya bang, abang ada apa manggil? Begitu mestinya. Ya, tolong bikinin kopi. Iya bang. Jangan pernah bilang enggak. Kata Nabi, la'anallah al-musawwifat. Allah laknat perempuan yang bilang entar dulu sama suaminya, bilang entar dulu bang, lagi repot saya. Jangan bilang entar dulu. Gitu. Nah tadi katakan laki biar sayang sama istri. Laki biar sayang sama istri biar taat sama suami. Itu yang pertama, nurut kalau disuruh. Yang kedua, mukanya biar enak. Ajar. Laki belum pulang nih, pulang jam 5 sore, jam setengah 5 udah mandi, udah dandan, udah wangi, tungguin tuh suami pulang. Begitu suami pulang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukain pintu, ya Allah, abang baru pulang, abang yang ganteng. Nggak apa-apa, biarin, laki mau jelek ya, paling ganteng. Kalau bukan kita yang muji, siapa bu? Ya, abang yang ganteng, pangeran saya baru pulang, alhamdulillah. Abang mau minum kopi, mau ngeteh, apa mau apa abang? Ini kadang-kadang perempuan sekarang kalah sama pramugari. Pramugari tuh kalau nawarin kan menu ini, bapak mau minum apa, bapak mau tahu kayak pramusaji itu. Mestinya istri lebih dari itu. Pahalanya dari Allah. Pahalanya dari Allah. Kita udah dandan nih, laki nggak ngoh, bib saya dandan bib. Kadang kalau laki saya pulang saya dandan, cuma laki saya kadang-kadang suka kagak ngoh. Ibu-ibu udah dapat pahala dari Allah. Kita beramal buat Allah atau buat siapa kira-kira? Beramal buat siapa kira-kira? Buat Allah, karena Allah yang kasih pahala. Allah udah kasih pahala. Ya. Mau laki ngoh kayak enggak kayak terserah. Dulu pernah ada begitu. Nenek dandan depan laki pakai baju bagus sampai menor kuning. Begitu lewat depan lakinya enggak ngoh aja. Ganti baju lagi merah marun, lewat lagi depan lakinya, laki enggak ngoh. Makanan kesel nenek, ya pakai baju dia lewat depan lakinya, baru ngoh lakinya. Lu pakai baju lecek belum ditres kali gitu. Biarin nggak apa-apa, laki nggak ngoh nggak apa-apa. Tapi pahala udah dari Allah Subhanahu. Itu jadi perempuan biar ngenakin, ya. Dan dikasih nafkah biar terima. Jangan nuntut suami. Jangan nuntut suami. Kalau mampu kaya, dia harus memberikan nafkah banyak sama istrinya. Kalau dia menengah, dia harus memberikan nafkah. Nah, jadi sesuai karakter si suami. In kana musiron, kalau dia kaya, maka dia harus menafkahi istrinya sesuai orang kaya menafkahkan istrinya di kota itu. Orang kaya di kota itu apa duit ngasih nafkah tiap hari, maka harus ngasih segitu. Orang yang menengah berapa duit ngasihnya? Mesti dia ngikut. Kalau misalkan laki kita sederhana, nggak boleh kita tuntut harus menafkahi kita sebagaimana orang kaya nafkahi kita. Abang bagaimana sih bang? No bang, lihat si Anu punya TV, punya mobil, dibeliin emas bininya, sedangkan suaminya nggak mampu. Dosa besar seorang istri yang menuntut hak kepada suaminya yang suaminya tidak mampu. Jangan. Kalau dinafkahi terima. Dikasih duit 5 lo, pegang 50.000 buat setahun. Terima aja bu. Iya bang. Bini kalau soleha begitu, iya bang. Ya. Beliin aja almanak, beliin kalender. Kalau besok nanya mana makan lo, makan apa bang? Lah kan kemarin gua kasih buat setahun.
no buat setahun saya beliin kaleng. Nah jadi begitu, mudah-mudahan insya Allah kalau laki soleh, istri solehah, keturunannya solehin dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.